Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Mbak. Dengan Ibu siapa nih kalau boleh tahu? Dengan Ibu Tia, Ibu Tia ya. Ibu Tia umur berapa? umur 26 tahun. 26 tahun ya. Ibu baik, perkenalkan nama saya Via, saya dari UPN Veteran Jakarta dengan prodi D3 Keperawatan ya Ibu. Iya Mbak. Di sini saya mau sharing-sharing sedikit aja nih sama Ibu, sekaligus mengedukasi Ibu tentang gizi dengan masalah anemia ya. Baik Ibu, sebelumnya saya mau tanya nih, usia kandungan Ibu berapa bulan ya? Ini mau 5 bulan Mbak, sekitar 18 minggu. Oh, sekitar 18 minggu ya, 5 bulanan ya. Baik. Ini Ibu, kalau boleh tahu nih, ini anak yang keberapa ya Bu? Ini anak pertama Mbak. Anak pertama ya. Iya. Baik. Nah, ini kan usia kandungan Ibu 5 bulan ya. Apakah Ibu udah pernah USG? Udah Mbak, setiap bulan. Udah ya, setiap bulan ya. Kalau boleh tahu anaknya gendernya apa ya Ibu? Cewek Mbak. Cewek ya. Iya. Berarti enak ya buat didandan-dandanin yang lucu-lucu gitu. Ya baik, Ibu. Di sini saya ingin mulai edukasinya ya Ibu. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Ya, baik. Kita mulai ya Ibu. Di sini ada edukasi gizi ibu hamil dengan masalah anemia ya Ibu yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengertian anemia, tanda dan gejala anemia, faktor resiko anemia, pencegahan anemia, dan terakhir itu ada pedoman menu gizi pada anemia ya Bu, terutama pada ibu hamil. Iya Mbak. Baik, saya slide dulu. Di sini ada pengertian anemia ya Ibu ya. Ibu hamil dengan anemia. Jadi kondisi anemia ini adalah suatu kondisi yang mudah dikendalikan dan diperbaiki bila penyebabnya itu adalah kekurangan nutrisi saja. Nah, terus bahan baku pembentukan hemoglobin, bila kondisi anemia yang terjadi pada ibu adalah akibat perdarahan, itu penyakit darah atau kelainan tubuh lainnya, maka kondisi anemia ini membutuhkan perhatian lebih lanjut. Jadi kalau misalkan ibunya hanya kayak pusing-pusing saja, itu mungkin nggak sampai yang serius, itu masih bisa diatasi ya Ibu. Baik, pengertian anemia ini apakah dapat dimengerti? Bisa Mbak. Bisa ya, baik. Lanjut ya Ibu. Iya Mbak. Nah, di sini saya ada gambarnya Ibu. Jadi kalau kitanya nggak anemia nih, nah sel darah normalnya ini banyak Ibu. Sel darah merahnya ini banyak seperti yang Ibu lihat ya. Nah, tapi kalau misalkan kitanya anemia, ini sel darah merahnya ini jarang Bu, jarang-jarang ya. Ini sel darah merah, ini sel darah putih ya Bu, bisa dilihat. Ini jarang-jarang, nggak seperti yang normal ya Bu ya. Nah, baik. Apakah bisa dimengerti gambarnya? Bisa Mbak. Bisa, baik. Jadi Ibu bisa mengerti ya dari melalui gambar ini sel darah Ibu. Iya. Baik, bisa di. Nah, di sini saya ada tanda dan gejala ya Ibu ya. Yang pertama itu merasa badan mudah lemas, lesu atau letih ya Bu ya. Mungkin karena pemasukan oksigennya juga berkurang kan di dalam tubuh, jadi kita yang ngerasa cepet capek gitu. Baik, selanjutnya ada pucat pada tubuh, itu biasanya di kulit, kuku atau bibir. Nah, jadi kalau misalkan ibunya anemia nih, kadang tuh kulitnya ibu malah kayak kurang sehat ya Ibu ya. Terus kuku-kuku ibu nih kayak putih-putih gitu, terus sama bibir ibu juga pucat ya Bu ya. Apakah Ibu pernah seperti ini? Pernah sih Mbak. Pernah ya. Awal-awal. Apa awal-awal kehamilan? Kehamilan berapa bulan tuh kalau boleh tahu? Awal-awal sih Mbak, trimester Pertama ya. Oke. Baik. Nah, ini tidak nafsu makan. Jadi kadang kalau orang lemes kan kadang suka nggak nafsu ya Bu ya, kayak udah karena lemas gitu kan, jadi nggak nafsu makan. Terus sulit berkonsentrasi dan detak jantung tidak beratur. Nah, ini juga karena yang tadi saya bilang, karena pemasok darahnya nggak ada, kurang ke otak gitu, jadinya sulit untuk berkonsentrasi ya Bu ya, sama detak jantung tuh nggak beratur, kadang bisa cepat, kadang bisa lama banget seperti itu.
Ya. Baik, selanjutnya ada tangan dan kaki terasa dingin, dapat disertai sesak. Nah, ini bisa tiba-tiba ibu menggigil, kayak badan tuh udah dingin semua nih. Menggigilnya cuma di tangan doang sama kaki. Nah, terus karena saking kedinginannya ibu bisa sesak juga seperti itu. Nextnya lanjut. Yang terakhir ada pusing, mata berkunang-kunang. Jadi karena pemasukan darah yang tadi nggak sampai ke otak, akhirnya mengakibatkan ibu pusing dan mata ibu agak berkunang-kunang, bisa sampai pingsan ibu kalau misalkan anemianya ini disepelekan seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk slide ini? Udah sih Mbak, udah cukup paham. Cukup ya paham, bisa kita next ya ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor resiko anemia ya ibu. Baik, kita bisa next. Nah, faktor dan resikonya itu apa aja sih? Di sini saya ringkas menjadi 6 ya Bu. Sebenarnya banyak, cuma karena saya ringkas menjadi 6 saja ya Bu, yang penting-penting aja. Nah, yang pertama menghambat pertumbuhan janin. Jadi kalau misalkan ibunya lemas terus nggak mau makan, itu kan otomatis yang ibu di dalam tubuh ibu kan diserapnya nggak ada nih, akhirnya janin juga tidak kebagian untuk penyerapannya, kayak asam folat ibu, terus darah ibu juga seperti itu, jadi menghambat pertumbuhan janin ya ibu ya. Lanjut, yang kedua itu ada meningkatkan resiko keguguran. Jadi kebanyakan itu ibu hamil di Indonesia itu banyak yang keguguran karena kekurangan sel darah merah tersebut ibu. Jadi kan karena pas keluar bayinya lahir itu kan membutuhkan banyak darah ya, jadinya karena udah kehabisan darah ya udah kadang bisa ibunya meninggal atau bayinya yang meninggal seperti itu. Lanjut, di sini ada kelahiran bayi secara prematur dan bayi lahir dengan berat badan yang rendah karena ibunya mengalami anemia. Mau nggak mau kan kita harus menyelamatkan ibu dan janin ya, jadi mau nggak mau dipercepat kelahirannya seperti itu. Dan bayi lahir dengan berat badan rendah kadang emang kan yang kita ketahui bayi-bayi prematur kan masih kecil ya Bu ya. Nah, itu yang menyebabkan berat badan rendah dan tidak sesuai sama normalnya ya Ibu. Baik, selanjutnya di sini pendarahan saat hamil maupun setelah persalinan. Nah, karena sering mungkin stres juga gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang langsung tiba-tiba langsung pendarahan, atau pas setelah persalinan itu paling banyak ya Ibu ya, setelah persalinan. Baik, selanjutnya meningkatnya resiko infeksi pasca persalinan. Nah, yang kita ketahui biasanya kalau dokter biasanya nih ya Bu ya, kalau lagi mau karena ibunya dengan diagnosa anemia nih, biasanya dokter tuh menyarankan ibunya tuh sesar karena bisa mengurangi darah yang keluar lebih banyak seperti itu Bu. Akhirnya tapi karena sesar itu juga bisa mengakibatkan infeksi ya Bu di perut ini yang ibu bisa lihat kan ini bekas jahitan sesar ya Bu. Nah, ini bisa aja Bu ada infeksi yang di sebelah sini Bu, di pasca sesar ini gitu. Baik, selanjutnya di sini depresi postpartum atau depresi pas lagi kehamilan ya Bu ya. Ini juga bisa mengakibatkan Bu ibunya gampang depresi, stres seperti itu. Baik, setelah faktornya sudah selesai, apakah Ibu ada pertanyaan? Cukup jelas ya Mbak. Cukup jelas ya. Baik Ibu, kita lanjut ya Ibu ya. Nah, habis faktornya, selanjutnya pencegahannya nih ya Ibu. Pencegahan anemia itu yang pertama ada perbaikan diet untuk pola makan. Nah, ini nih untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nah, perbaikan diet yang saya maksud ini, maksudnya itu bukan ibu makannya sedikit, tapi ibu mengganti pola makan ibu dengan yang bergizi, yang ada asam folatnya, ada vitamin C-nya, terus ada zat besinya seperti itu ya Ibu. Nah, lanjut yang kedua ini ada konsumsilah bahan kayak asam protein, zat besi dan asam folat yang tadi saya bilang ya Ibu. Jadi bukan mau ngecilin badan Ibu ya, tapi mengganti pola makannya saja seperti itu. Apakah Ibu suka makan bakso, suka
makan junk food seperti itu? Suka sih Mbak, saya mau makan apa aja ya. Oh suka ya. Lebih baik dikurangin ya Ibu karena lagi hamil. Nah ini konsumsinya itu yang tadi saya bilang kayak daging, hati, telur, kacang-kacangan, gandum, sayuran hijau seperti itu ya. Nah dagingnya ini kalau bisa nanti masaknya jangan setengah matang, takutnya ada bakteri yang masih ada di dalam daging itu ya Bu. Kalau bisa yang matang. Ibu kalau masak daging kayak masak steak atau apa gitu, suka yang ini enggak, yang setengah matang gitu kayak medium rare seperti itu? Ya sih Mbak, saya mah sukanya yang matang aja. Suka yang matang aja ya, baik Ibu. Itu bagus ya Ibu ya. Lanjut yang ketiga ini ada batasan penggunaan antasida. Nah, dapat mengganggu pencernaan. Jadi antasida ini kan buat ngeredain nyeri ya Ibu ya, seperti kayak Proma atau antasida yang lain. Nah, itu kalau misalkan Ibu konsumsinya terlalu sering, nanti asam folat zat besinya itu susah diserap sama tubuh Ibu dan malah nanti janinnya dapatnya kurang juga asupan zat besi dan asam folatnya Ibu ya. Jadi jangan sering-sering minum obat untuk pereda nyeri ya. Baik, selanjutnya memenuhi kebutuhan vitamin C. Nah, vitamin C itu kan paling banyak di buah ya Ibu ya. Jadi Ibu bisa mengkonsumsi jeruk, stroberi, tomat, dan kiwi ya. Baik, selanjutnya ada antenatal care ya Ibu. Antenatal care itu kayak pemeriksaan kehamilan, kontrol kehamilan secara rutin di puskesmas, bidan, dan rumah sakit. Nah, Ibu kalau lagi kontrol kehamilan biasanya di mana? Di rumah sakit Mbak. Di rumah sakit ya. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada healthy lifestyle atau olahraga, tidur teratur, dan hindari stres. Nah, ini olahraganya ini yang dimaksud olahraga ringan aja Ibu, kayak seperti jalan sehat gitu, atau Ibu melakukan yoga seperti itu. Terus tidurnya jangan suka begadang. Ibu pernah suka begadang nggak kalau pas lagi hamil ini? Enggak sih Mbak. Kalau boleh tahu tidurnya jam berapa? Ya paling malam jam 10-an sih. Jam 10 ya. Nggak sampai yang begadang sampai jam 2, jam 3 gitu ya? Enggak ya? Ya, baik. Baik. Di slide pencegahan anemia ini, apakah Ibu masih bingung atau saya kecepatan atau bagaimana? Cukup Mbak. Cukup mengerti? Ya. Baik. Selanjutnya yang materi terakhir kita ini ada pedoman menu gizi pada anemia ya Ibu ya. Baik, kita klik start. Oke. Ya, sebentar. Di sini ada pedoman menu ya. Pedoman menu ya, yang pertama itu makan 2 kali lebih dari biasanya, bukan hanya dalam jumlah porsi, namun lebih ditekankan pada mutu zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. Nah, ini karena Ibu sekarang istilah mah kata orang sini mah kan badannya ada 2 ya. Nah, jadi makannya lebih diperbanyak, tapi mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat-sehat ya Ibu, yang bergizi, terus juga yang mempunyai zat besi ya Ibu ya. Jadi boleh makan banyak, tapi makanan yang sehat seperti itu. Lanjut, yang kedua ini makanan dapat diberikan 4-6 kali waktu makan sesuai dengan kemampuan Ibu. Jangan memaksa untuk menghabiskan makanan yang tersaji jika merasa mual, pusing, dan ingin muntah. Jadi boleh makan tapi sedikit tapi sering ya Ibu ya, kayak buat dedeknya juga gitu. Nah, kalau udah ngerasa udah cukup kenyang nih, tapi tadi kan kata Mbaknya nih yang edukasi nih banyak gitu. Nah, itu salah ya Ibu ya, kalau misalkan udah rasa cukup udah jangan dipaksain lagi gitu. Nah, yang ketiga ini ada batasi konsumsi makanan berlemak tinggi dan yang merangsang seperti cabai, makanan bergas seperti nangka, nanas, dan durian, serta yang beralkohol semacam tape. Nah,
Jadi kalau misalkan ibu lagi hamil nih ya, makan pedasnya kalau bisa dikurangin. Ibu suka makan pedas atau tidak? Suka sih Mbak, tapi emang udah dikurangin. Oh, udah dikurangin dari awal ya. Karena takutnya karena perut ibu makin sakit nih ya dari bawaan si dede, terus juga ibu makan yang bergas-gas gitu kan, takutnya ibu malah sakit seperti itu, drop nanti nggak bisa keluar. Baik, selanjutnya yang keempat ini ada mengkonsumsi makanan dalam komposisi seimbang dengan susunan yang meliputi. Nah ini ada ya Bu, jadi kalau bisa ibu makan 2 piring nasinya itu sekitar 250 gram, terus 90 gramnya itu daging atau ikan ya ibu ya. Jadi di sini kayak untuk menu gizi ibu. Nah terus sebutir telur, terus 60 gram kacang-kacangan, 3 porsi sayur, yaitu 100 gram ya ibu ya, biasanya kalau di itu deposit kalorinya. Nah 2 porsi buah-buahan itu 100 gram, segelas susu atau yogurt, atau seiris keju sebagian ganti, serta 1 sendok makan minyak atau lemak. Jadi minyaknya dikurangin juga ya ibu ya, seperti yang di gambar ini adalah menu yang biasanya yang seharusnya ibu makan setiap harinya seperti itu. Cuman nggak daging, nggak selamanya daging ya ibu, jadi bisa diganti dengan daging yang lain, daging ikan, daging ayam seperti itu. Baik, selanjutnya yang kelima ini ada minum setengah jam sehabis makan. Perbanyak minum air putih, sari buah seperti air jeruk, air tomat, sari wortel, air rebusan kacang hijau sebagai pengganti cairannya ibu yang keluar, karena ibu hamil ini lebih banyak berkeringat dan sering buang air kecil karena kandung kemihnya itu yang terdesak oleh pertumbuhan si dede ya ibu. Penting untuk menghindari minuman berkafein seperti kopi, coklat, dan soft drink. Minuman ringan memicu hipertensi. Nah, ibu boleh aja, cuman jangan terlalu sering ya ibu ya. Kayak misalkan sebulan sekali itu nggak masalah ibu. Sebelumnya apakah emang ibu suka minum kopi, coklat, atau yang lain? Iya, sebelum hamil ya, kalau sekarang udah dikurangin. Kurangin aja ya iya ibu. Baik. Apakah ada pertanyaan di slide 1-5 ini? Enggak. Cukup ya, baik. Kita bisa lanjut ya Ibu. Nah, yang keenam ini hindari konsumsi bahan makanan olahan pabrik yang diberi pengawet dan pewarna yang dimasukkan ke dalam bahan pangan, karena dapat membahayakan kesehatan dan pertumbuhan janin ibu ya, yang sering dihubungkan dengan cacat bawaan dan kelainan bayi saat lahir. Nah, jadi boleh aja ibunya makan sosis, itu kan olahan pabrik ya ibu, cuman dikurangi aja seperti itu. Kalau lebih baik lagi di stop, tapi kan karena orang tuh nggak bisa apa-apa instan ya, jadi butuh proses, nggak apa-apa dikurangin aja. Baik, yang ketujuh ini hindari makanan berkalori tinggi dan banyak mengandung gula serta lemak, namun rendah kandungan zat gizi, makanan siap saji, makanan kecil, coklat, karena akan mengakibatkan mual dan muntah seperti itu. Karena kalau orang terlalu manis juga kan nggak baik ya ibu ya. Baik, kita bisa next. Nah yang ke-8 ini untuk trimester pertama itu konsumsi makanan dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensinya sering. Misalkan biskuit Mary ya ibu ya, atau Regal gitu kan, dan jenis-jenis biskuit yang lain, karena biasanya mereka tidak berselera makan. Nah yang tadi saya bilang di awal, boleh makan banyak tapi sering ya, boleh makan dikit tapi sering ya ibu. Baik, selanjutnya yang ke-9 ini hindari konsumsi makanan laut dan daging yang pengolahannya tidak sempurna atau tidak matang ya ibu ya, karena besar resikonya tercemar kuman dan bakteri yang membahayakan. Untuk menghindarinya, masaklah makanan sampai matang benar dan cuci makanan untuk menjaga kebersihan, terutama buah dan sayuran sampai bersih sebelum dikonsumsi. Nah ibu kalau misalkan nyuci ini kan sayuran pakai air aja atau bagaimana? Apa pakai kayak biasanya kan pakai mama lemon seperti itu? Pakai
pakai air aja sih Mbak. Pakai air aja ya. Kalau bisa pakai mama lemon dikit ya ibu ya, karena itu bisa menghilangkan pestisida yang ada di sayuran seperti itu. Baik, dan yang terakhir ini ada tetap beraktivitas dan bergerak, misalkan dengan jalan santai di pagi hari. Apakah ibu pernah sering melakukan jalan santai? Nggak sering sih Mbak, kalau lagi nggak lemes aja. Dalam saja ya, mungkin kayak weekend gitu ya sama suami gitu. Ya baik, karena sini sudah selesai, apakah cukup pemaparan dari saya? Cukup Mbak. Cukup, apakah ibu ada pertanyaan? Tidak sih, karena sudah paham. Karena sudah paham ya. Baik, alhamdulillah ya ibu kalau udah paham yang tadi saya paparkan. Jika tidak ada pertanyaan, saya pamit ya ibu. Semoga pemaparan yang tadi saya berikan, edukasi juga yang saya berikan pada ibu bermanfaat bagi ibu dan orang-orang sekitar ibu ya. Baik, di sini ada materinya ya ibu. Yang tadi di sini ibu bisa baca-baca kembali yang tadi dan semoga ibu terapkan di kehidupan ibu ya. Baik, ini saya berikan ya ibu.